Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, alhamdulillah kita ketemu lagi di materi ini, geometri ruang ya. Kemarin kita sudah bicara terkait dengan materi geometri ruang, di mana melukis irisan antara bangun ruang dan bangun datar ya. Jadi artinya kita ingin menentukan bentuk perpotongan antara bangun ruang dan bangun datar. Ya, bentuk perpotongan itu dan bidang datar. Dan bentuk potongan itu tentunya adalah berupa bangun datar. Ya, jadi sehingga di situ bentuk irisan itu yang kita maksud adalah mungkin kita akan menentukan titik-titik potong antara rusuk-rusuk bangun ruang itu dengan bidang datar yang dimaksud. Ya, jadi itu. Nah, kemarin sebenarnya sudah saya minta untuk mencoba misalkan nanti untuk menentukan ini ya. Jadi kemarin kan ketika di slide yang sudah saya share itu ketika diberikan bentuk ini ya, sehingga nanti bagaimana kita menentukan pertama adalah irisan bangun ruang dan bidang datar itu atau bidang irisan. Kemudian yang kedua mungkin kita bisa menentukan luas penampangnya. Nah, oke, yang kita lihat mungkin pertama ini. Ya, jadi klik. Salah. Oke ya, mohon maaf ada gangguan sebentar tadi. Oke, ini kita mungkin mencontohkan dan mungkin nanti ketika persoalan itu kita sampaikan pada saudara, nanti mungkin bisa menyelesaikan. Nah, ini pertama gini. Mungkin kita mengingatkan tentang cara melukis dulu, kemudian nanti baru menghitung luasannya. Pertama, ketika diketahui sebuah kubus ABCD dengan panjang rusuknya 4, ya, panjang rusuknya 4, titik PGR, ya, sorry ya ini. Jika di sini adalah terletak pada pertengahan, ya, jadi ini pada pertengahan semua. Ya, jadi ketika P pada pertengahan AB, Q pada pertengahan CG, dan ini pada ini. Nah, sehingga kalau kita nanti melakukan lukisan ini, tentunya pertama adalah kita akan menentukan apakah dia memotong AE, apakah dia memotong DH, atau apakah dia memotong EH, ini kan belum tahu. Apakah dia memotong BC atau memotong BF. Nah, jadi mana yang akan dipotong itu. Jadi intinya kita akan menentukan rusuk yang mungkin dipotong oleh bidang datar yang melalui PGR. Nah, ada beberapa cara ketika kita nanti melakukan lukisan ini. Yang jelas pertama ketika nanti kita ingin menentukan. Pertama, titik P itu mesti sudah terletak pada sumbu afinitas karena terletak di alas. Ini salah satu sumbu afinitas. Sehingga nanti ketika O, R, dan H itu terletak pada bidang yang sama, D, C, G, H.
Maka ini kalau misalkan ditarik garis RH dan DC itu berpotongan. RH dan DH itu juga berpotongan. Sehingga kita bisa menentukan pertama mungkin dua titik. Yang satu mungkin di atas, yang satu terletak di alas. Nah, kalau ada dua titik di alas, berarti nanti kan artinya kita bisa menghubungkan dengan B. Sehingga nanti kan kalau kita misalkan hubungkan ini, RH, ya, maka ketika kita lihat RH dan DH itu berpotongan ya, karena sebidang. RH dan DC itu berpotongan. Maka kalau kita buat ini memotong di sini jika ya, K dan P itu berarti kan dia terletak pada sumbu afinitas. Jika ada dua titik yang terletak di alas itu berarti dia pada sumbu afinitas. Sehingga kalau kita mungkin buat garisnya adalah ini. Ini sumbu afinitas. Berarti kita sudah menentukan, oh dia memotong di sini BC. Berarti tidak mungkin dia memotong BF. Jadi BF tidak dipotong oleh bidang pengiris. Nah, kemudian kalau sumbu afinitas dan AD itu juga berpotongan. Karena di sini kan terletak pada bidang ABCD dan tidak sebidang. Ini tadi juga berpotongan. Sehingga nanti kan kita tentukan dengan DC berpotongan di sini, dengan dia di sini. Nah, berarti kan artinya kita sudah ketemu dua titik yang sebidang, ya. Maka kita tentukan M dan L itu sebidang. Ya, jadi dia itu terletak pada bidang ADHE. Sehingga kalau L dan A itu dihubungkan, maka akan memotong rusuk AE dan rusuk EH. Ya. Sehingga ini yang kita namakan irisan bidang yang kita pelajari pada bentuk kemarin. Ya, jadi pada bentuk kemarin kita sudah mendapatkan ini. Sehingga kalau ini dibentuk, maka bidang irisannya adalah ini. Nah, bagaimana kita menentukan luas? Kalau misalkan ini dikasih titik P, ini S, Q, R, T, U, misalkan gitu ya. Nah, bagaimana kita menentukan luasan ini? Ya, maka kita lihat bentuknya seperti ini. Ya, jadi kita lihat lukisannya tadi, bentuknya adalah ini. Nah, ini salah satu cara yang digunakan. Mungkin kalau kita bentuknya ini kan, kalau PS, Q, R, T, U, ini kan segi 6, ya, segi 6. Apakah segi 6 ini merupakan segi 6 beraturan? Ya, itu perlu dicermati. Kalau iya, maka kita juga boleh menentukan luas segi 6-nya ini. Jadi artinya kan kalau beraturan kan kita bisa menarik garis UHI, ya, maka akan terdapat bentuk dua apa itu trapesium ya. Jadi ada dua trapesium yang sama. Jadi kadang kemarin kan kita sudah ketika diberikan sebuah segi 6, maka kita bisa menentukannya. Ya. Nah, ada dua hal yang mungkin barangkali bisa dilakukan untuk menentukan ini. Pertama mungkin kita tentukan bentuknya atau kita menentukan bahwa kalau luas LMK ini luas segitiga. Ketika luas LMK dikurangi luas MPU dikurangi luas KQS dikurangi luas LTR, maka sisanya kan segi 6. Nah, kalau gitu luasnya ini bisa diambil dari luas segitiga KLM dikurangi 3 kali luas ini kalau memang panjangnya sama. Nah, ini yang kita lihat itu kan bentuknya kan ini. Jadi kalau pertambahan ini, kalau ini adalah kongruen berarti kita hitung 1. Nah, kita mungkin memanfaatkan apa yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Mungkin mengingatkan juga, pertama gini, kalau ini 2 pertengahan berarti ini 2. Ya. Kalau ini 2, ini 2. Ini kan sudah diketahui semua. Ini 2, berarti ini 2. Sekarang mungkin untuk memastikan kalau ini S,
Ini kan berapa CS? Berapa sih CS? Nah, mungkin yang kita lihat itu. Atau kalau misalkan nanti bentuk yang lain, kita bisa melihat, oh kalau diketahui ini ada segitiga RGQ, RGQ dan segitiga misalkan KCQ. Nah, kan kalau ini sudutnya sama, bertolak belakang, ini sudutnya kan sama ya, ini sama, ini kan bertolak belakang. Nah, sudut ini siku-siku sama dengan yang ini. Nah, berarti kan kalau gitu kan dua sudut sama satu sisi, sudut, sisi sudut. Nah, berarti kan dua segitiga ini kongruen. Maka kalau ini kongruen, berarti kan nanti segitiga RGQ dan KCQ ini kan berarti ini dua. Nah, berarti dua. Nah, berarti panjang ini sudah ketemu dua. Nah, sekarang kalau misalkan kita menentukan yang lain, sehingga di sini kan kalau kita tentukan bentuknya dengan bentuk yang sama, nanti kalau ini dua, ternyata juga kita dapatkan dua segitiga yang kongruen. Maka di sini LH itu dua. Nah, jadi ini yang kita tuliskan CK2, AL2. Ini kalau kita dapatkan dengan kesebangunan ini. Nah, kongruensi. Nah, jadi dengan kongruensi kita dapatkan itu. Nah, titik-titik yang sisi-sisi yang lain kita bisa menentukan ya. Misalkan kalau ini kita tuliskan segitiga MAP. MAP. Nah, berarti dengan segitiga MDK misalkan. MAP dan MDK. Nah, berarti nanti kan ketika MA dibanding MD sama dengan AP dibanding dengan DK. Nah, MA itu misalkan yang dicari. Berarti misalkan tetap MA, MD, MA plus 4. AP 2, nah, DK itu berarti kan 4 plus 2, berarti 6. Nah, ini berarti kan ini. Maka kan nanti kalau ini sepertiga, berarti 3 MA sama dengan MA plus 4, berarti kan 2 MA sama dengan 4, MA itu 2. Nah, ketemu MA itu 2. Berarti ini kan 2. Nah, ini 2. Nah, sehingga nanti bentuk yang kita lihat, oh AU belum, oh TH belum. Ya, ini kita tinggal mencari ini ya. Kalau bentuk yang ini kan sama ya. Nanti artinya ketika ada CS belum. 2 dibanding 6 sama dengan CS per 6. Ya. Kalau yang kita lihat kita cari CS, berarti nanti kan CK itu berarti 2 per KD itu 2 plus ini 4 berarti 6. Ini kan sama dengan CS ya, per 6. Oh, kalau gitu CS ini 2. Oh, berarti ini sama. Ini 2. Bentuk-bentuk yang sama akhirnya kita dapatkan bentuk yang kongruen itu. Nanti dengan cara yang sama berarti nanti kan ketika MD, MA dibanding MD itu sama dengan AU dibanding ini. Kan sama dengan bentuk ini tadi. Akhirnya ini 2. Oh, ini 2. Berarti kan nanti kalau sudah ketemu ini 2, berarti kan saudara sebenarnya kan sudah bisa menghitung ya. Oh, ternyata ini segi 6 beraturan. Panjangnya berapa segi 6 beraturan ini? Berarti kan 2 akar 2 ya. 2 akar 2. Jadi dengan panjang sisinya itu semuanya adalah 2 akar 2. Ya. Sehingga nanti kemarin kan kita sudah misalkan mencontohkan pada segi 5 ya, yang lebih mudah. Apalagi kalau segi 6 itu tambah mudah. Kalau misalkan kita lihat mesti sudutnya. Ya. Sudut yang ada di sini kan bahwa
ketika nanti kita membagi, ya, berarti kan terbagi menjadi 6, berarti kan sudutnya 60. Ya, jadi kan nanti terbentuk sudut 60, sehingga lebih mudah untuk mencari itu. Nah, karena mencari tingginya lebih gampang. Nah, atau kalau misalkan kita mencari dengan bentuk lain, berapa luasnya? Nah, ini kan kalau kita lihat itu kan bentuknya, ini 2 akar 2. Ya. Berarti kan panjang ini juga 2 akar 2. Panjang ini dengan 2 akar 2. Nah, jadi kalau ada segitiga dengan sama sisi ya, dengan panjang ini 2 akar 2, maka kan sebenarnya kan kalau kita menghitung luas itu kan kita bisa menggunakan garis tinggi ya. Ketika ini Pitagoras, di sini akar 2, ya ini 2 akar 2. Berapa tingginya? 4 kali 2, 8. 8 dikurangi 2, akar 6. Nah, ini akan akar 6. Ya, jadi garis tingginya akar 6. Berarti luasnya berapa? L itu berarti sama dengan setengah kali 2 akar 2 kali akar 6. Ya, berarti kan ini kita coret. Nah, berarti kan akar 6 itu akar 2 kali akar 3, berarti kan 2 akar 3. Oh. Nah, ini kan karena sama, berarti kan 3 luas MPU, berarti kan 3 kali 2 akar 3. Oh, berarti 6 akar 3. Nah, berapa luas segitiga MKL? Nah, ini kalau MKL kan panjang sisinya ini ya. Kalau kita buat itu kan ini 6, ini 6, berarti 6 akar 2. Kemarin kan kita melihat ketika diagonal sisi ya. Nah, kalau ini tinggi, nah kan sama ya. Ini 3 akar 2. Oh, sorry. Nah, ini tingginya berapa? Nah, kita tinggal melihat di sini. Kalau 6, 36 berarti 72. 72 dikurangi 18. Ya. 72 dikurangi 18. Kan 9 kali 2. Nah, berarti kan 4, 5 ya. Ya, 54. 54 itu adalah 9 kali 6 ya. 9 kali 6. Berarti kan sebenarnya kalau kita lihat di sini kan 3 akar 6. Luasnya berapa? Berarti kalau luas ini berarti kan nanti setengah. Kemudian alasnya itu 6 akar 3, akar 2, sorry. Ya, kali tingginya adalah 3 akar 6. Kalau dikurangi tadi 3 kali ini, berarti kan 3 kali luas A MPU, berarti 2 akar 3. Nah, berarti ini, sehingga ini dicoret. Ya. Kemudian ini tinggal 3. Kemudian 3 kali 3, 9 kali 2, berarti 18. 18 akar 3. Min 6 akar 3. Nah, kita dapatkan di sini nilainya adalah ini ya. Jadi 12 akar 3. Nah, jadi cara menghitung luas itu tentunya kita tidak langsung diketahui panjang sisinya, tapi kita bisa menentukan mungkin panjang sisinya dengan kongruensi atau kesebangunan yang ada dengan sifat-sifat itu. Maka nanti ketika mencari, berarti pilih yang paling mudah untuk dilakukan ya. Pertama, mesti gambarnya benar. Yang kedua adalah cara untuk melakukannya. Jadi, cara untuk melakukannya.
ya. Nah, mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak ada, kita lihat berikutnya. Ya. Oke. Nah, mungkin kita tambahkan satu persoalan di dalam melukis. Ya. Di dalam melukis. Kalau ini mungkin persoalannya sama ya dengan kemarin. Kalau misalkan ini diketahui kubus ABCD EFGH, ya. Misalkan di sini kan diketahui panjang rusuknya 3. Jika titik N padan P, jika titik K dan P itu pada rusuk AB dan AE, kemudian sehingga AB itu 3KB, A dan AE itu 3PE. Nah, ini berarti kan sepertiga. Nah, kemudian ini pada pertengahan. Berapa di situ kan kita diminta untuk melukis kemudian ini. Berarti nanti kan kalau ukurannya di sini kan pertama kalau ini adalah 3KB, berarti ini nanti saat ini ya. Kalau kita katakan ini kan 1, ini 2. Ini 1, ini 2. Kalau ini 3/2 ya. Nah, ini kalau panjangnya. Nah, kita mungkin memberikan contoh untuk melukisnya. Mungkin kalau kita lihat bagaimana melukis ini cukup mudah sama dengan bentuk yang tadi. Karena yang kita lihat itu adalah K dan P itu sebidang. Dilihat ada yang sebidang. Sehingga mungkin dengan melukis itu kita bisa menggunakan sifat itu tanpa menggunakan sumbu afinitas, mungkin bisa. Tapi kalau misalkan kita mau mencari sumbu afinitasnya yang mana toh, itu nanti kita juga bisa melakukan. Sehingga yang kita lihat itu kan ketika O, K, dan P, ini kan kita hubungkan. Jadi ini kan sebenarnya kan apa itu garis KP kita buat. Nah, kalau garis KP ini terletak pada bidang ABFE, sehingga kalau dengan FE ini bukan berpotongan. Ya. Oh, ada titik potong di sini. Ini K atau L. Kemudian kalau kita lihat dengan FB itu juga berpotongan. Oh, berpotongan di sini. Ini K. Ya. Kemudian yang berikutnya di sini, kalau N dan K kan tidak sebidang ya. Tapi kalau L dan N itu kan sebidang. Sehingga kalau ini kita bisa menghubungkan dari L dengan N. Ya. Kalau L dan N dihubungkan, ya, maka akan memotong di titik ini. EH. Ya. Misalkan di sini kita kasih titik U. Ya. Kemudian yang berikutnya di sini kan bahwa FH itu juga terletak pada bidang EFG ya. Maka FH dan LN itu berpotongan. Ini berpotongan. Oh, dia berpotongan di sini. Nah, misalkan ini dikasih titik M. Nah, maka yang kita lihat ini kita sudah mendapatkan bentuk bahwa M dan K itu terletak pada bidang BCGF. Maka kalau ini kita hubungkan, ya, maka kita dapatkan ini. Oh, dia akan memotong rusuk ini BC. Misalkan di titik R, nah, memotong rusuk CG ini di titik misalkan H. Nah, sudah potong semua, berarti sebenarnya kita tinggal menghubungkan. Jadi hubungkan, maka akan kita dapatkan bangun datar yang kita maksudkan itu. Oh, ini. Ini kita hubungkan ini. Ini kita hubungkan ini. Nah, jadi kita sudah membentuk. Nah, bentuknya juga
berupa segi 6, tetapi mungkin beda dengan bentuk yang tadi. Ya, dengan bentuk yang tadi. Artinya di sini kan ada beberapa titik yang mungkin barangkali bentuknya itu karena perbandingannya kan tidak di pertengahan, sehingga mungkin barangkali kan berbeda dengan bentuk yang kita tuliskan tadi. Jadi orientasinya kan di situ. Cuma ada bentuk yang mungkin barangkali sama atau bentuknya tidak sama di sini. Yang kita lihat ini. Kalau misalkan ada segitiga AKP dan segitiga misalkan LEP. Jadi kalau ada segitiga AKP, nah kalau ini segitiga AKP, KP, dan segitiga di sini adalah kalau AKP berarti OLE. LE ya. Nah, kalau kita lihat apakah kongruen kan tidak, karena ini ukurannya 2, ini 1. Ya. Tapi kan sudut ini bertolak belakang, sudut ini sama 90. Maka sisi sudut sisi. Ya. Jadi kalau sisi sudut sisi itu berarti nanti sebenarnya orientasinya kan kongruen. Yang kita gunakan sebenarnya tidak itu, tapi sudut. Nah, sudut ini sama, bertolak belakang, ini siku-siku, maka yang ketiga sama. Nah, kalau tiga sudutnya sama kan sebangun. Ya, sehingga nanti kan ketika OPE dibanding LE, PE dibanding LE itu kan sama dengan PA dibanding AK. Nah, jadi kalau 1 dibanding LE, nah ini sama dengan 2 dibanding 2. Nah, dengan kata lain kan LE itu 1. Nah, kita dapatkan 1. Panjangnya gitu. Jadi kita tahu berapa panjangnya situ. Nah, jadi bentuk-bentuk itu nanti kan artinya kita bisa membuat dari situ. Nah, kemudian kalau misalkan dengan cara yang sama di sini antara segitiga KBK, titiknya sama ya. Ini kita kasih LM O aja ya, O enggak ada. Nah, O. Ya, kalau segitiga KBO dan segitiga misalkan KAP itu kan juga sebangun. Sudut. Ya, jadi kalau ini 2, berarti ini 1, 1. Jadi kita sudah dapatkan kan ukurannya yang ada itu. Sehingga kita mungkin akan menentukan yang lain. Yang lain caranya bagaimana? Nah, mungkin kita tidak bisa menentukan GM dulu, karena di sini kan belum ada perbandingan yang bisa digunakan. Tapi kalau kita misalkan nanti menarik garis dari sini, dari N sejajar ini, EH, nah, misalkan kita tarik ini, dan ini adalah N aksen, ya, maka kan segitiga LEU sebangun dengan segitiga L N aksen N. N aksen N berapa? Kan panjangnya sama dengan EH yaitu 3. Ini 3. Nah, kalau ini 3 berarti kan kita bisa panjang EN berapa? Kan 3,5. Berarti kan kalau ini 1, ini 3,5, berarti kan panjang N aksen itu 1 ditambah 1,5 ya. Jadi segitiga ini kita tuliskan segitiga LEU itu sebangun ya, dengan segitiga L N aksen N, L N aksen N. Nah, ya kalau kita tuliskan LE itu 1 dibanding dengan L N aksen itu berarti 1,5 ditambah 1 berarti 5/2.
2,5. Bentar ya, ada WA dari web. Ya, oke ya. Nah, ini sama dengan, kan kalau ini EO, ini yang dicari. EO dibanding dengan ini, N aksen, berarti 3. Nah, jadi kan ini. Nah, ini 5/2 kan berarti sama dengan nanti kan 2/5. Nah, berarti berapa EU? Berarti kan 6/5. Oh, EU itu kita dapatkan 6/5. Nah, gitu ya, itu caranya. Sehingga nanti mungkin saudara akan bisa nanti paling tidak kan melanjutkannya dengan mudah. Artinya kan gini, ketika kita sudah dapatkan panjang ini, ya, mungkin kita bisa nggak menentukan berapa panjang GM. Nah, ini kan artinya kalau ini sudah 6/5, berarti kan FM itu kan bisa dicari. Ya, jadi kalau kita gunakan kesehubungan LEU dan LFM, itu kan berarti kan kita gunakan kalau EU, LE itu adalah 1 tadi. Kemudian kalau LF itu kan berarti 1 ditambah 3, berarti 4. Nah, sama dengan EU itu 6/5. 5. Dibanding dengan FM itu berarti 3 plus GM. Nah, GM. Berarti kan kalau gini kan artinya ketika kita tuliskan 3 plus GM, ya, angkanya pecahan ya. Itu kan sama dengan ini kali ini, berarti 24/5. Nah, 24/5. Berarti GM itu kan sama dengan 24, berarti kali 3 kali 5, 15. Berarti 24 min 15, berarti 9 ya. Berarti kan 9/5. Nah, ini kan artinya, oh ini ketemu 9/5. Nah, gitu ya. Sehingga nanti dengan cara yang sama, bagaimana kita menentukan NG, ini kan sudah, kalau ini 3/2, tadi kan ini 3/2, berarti kan otomatis, karena titik tengah. Nah, ini berarti kan sudah ketemu, tinggal yang di sini. Ini belum kita tuliskan. Nah, artinya, kalau misalkan ini sudah ketemu 9/5, kita bisa mencari BR. BR itu bisa dicari karena apa? Ini tadi kan 1. Nah, warnanya kita ganti warna hijau ya. Jadi kalau ini segitiga OBR, ya nanti ada segitiga OBR. Ini sebangun dengan segitiga yang kita tuliskan OFM. OFM. Ya. Berarti nanti kan artinya ketika OB itu 1 dibanding dengan OF itu berarti kan 1 plus 3, 4. Kan sama ya bentuknya. Kemudian ini BR itu yang dicari. Kemudian dibanding dengan FM.
FM itu ini 3, ini 9/5, berarti kan 24/5. Nah, oh kalau gitu kita dapatkan BR itu berapa? BR, nah, ini kan kalau 24 dibagi, ini kan 6 ya, dibagi 4. Kan sama-sama di bawah penyebut, nah ini 4. Berarti kan BR itu kita dapatkan 6/5. Nah, ternyata sama dengan ini. Oh, BR itu 6/5. Tuh. Berarti kita dapatkan bentuk itu. Satu lagi yang belum yaitu gigi. Nah, gigi. Kalau gigi berarti nanti segitiganya MGG dengan segitiga MFO. Nah, jadi segitiganya itu. Berarti nanti kan kalau sebangun berarti 9/5. Nah, 9/5 itu adalah milik panjang MG. Kemudian kalau FM, berarti kan 3 ditambah ini dibanding dengan 24/5. Ya, sama dengan ya, GH itu yang dicari. Jadi GH dibanding dengan FB itu adalah 4. Nah, oke ya. Jadi bentuknya ini. Nah, berarti kan nanti pertama ini bisa dicoret 5 dengan 5. Kemudian 9, 2, 4, berarti nanti ini 3, ini 8. Ini 4, berarti ini 2. Oh, kalau gitu GG itu adalah 3/2. Nah, dan ini kita dapatkan GG itu 3/2. Nah, berarti di sini juga 3/2. Kalau ini 6/5 berarti 3 dikurangi 15 berarti 9 ya. 9 ini per 5. Nah, ini kalau sudah seperti ini kan kita sudah bisa menentukan luasnya. Pertama kan nanti cuma kalau segitiganya di sini yang diingat, segitiganya tidak sama sisi. Tetapi kan saudara bisa menentukan berapa panjang misalkan LFO. LFO ini kan segitiganya siku-siku ya. Sehingga nanti kan ketika O panjang ini 4, ini 4, berarti nanti 4/2. Kalau berapa panjang LM, nah ini kan panjangnya ini juga 4, tetapi di sini kan 24/5. Oh, berarti LM itu bisa dicari. Kemudian kalau ini 4, ini berarti segitiganya kan sama kaki. Nah, kalau segitiganya sama kaki kan berarti kan garis tingginya mudah dicari itu. Itu ya. Jadi bentuknya adalah itu, sehingga nanti saudara bisa menentukan nanti bagaimana luasnya. Jadi luasnya lebih mudah ketika nanti luas dari segitiga luas dari bidang P, K, R, I, N, U. Nah, G6 sama dengan luas segitiga LMO ya, dikurangi dengan luas segitiga. Nah, ini kita lihat ya. Ini kan panjang sisinya itu ini tadi kan 1, 6/5. 1, 6/5. Jadi ini kan sama nanti. Ini sama, tapi yang ini berbeda. Ya, sehingga nanti dikurangi 2 kali luas segitiga 2 ya. 2 kali luas segitiga ORK. ORK. Ya. Kemudian dikurangi lagi luas segitiga MNG. Nah, ini ya. Jadi
kuncinya adalah bagaimana kita nanti bisa menentukan panjang sisi-sisi itu dengan memanfaatkan kesebangunan. Jadi ketika kita mengenal kesebangunan itu lebih cepat, maka sebenarnya lebih cepat pula ketika nanti menentukan luasannya di situ. Oke, ini ya. Jadi artinya kan pertama kita bisa melukis, kedua kita nanti juga bisa menentukan luas penampang irisannya itu. Jadi benar dulu lukisannya, memang nanti luasnya itu mengikuti. Kalau gambarnya salah, ya pasti nanti luasnya salah. Ya, jadi itu. Ada pertanyaan? Clear ya? Kalau clear, saya mungkin menambahkan satu soal yang mungkin barangkali belum pernah kemarin ada di situ ya. Tapi tolong nanti Anda cermati dulu, kira-kira Anda bisa melakukan lukisannya enggak? Ya. Nah, oke, ini saya tutup. Saya clear lagi dulu. Clear, ya. Kemudian kita geser ke bawah. Oh, bukan yang ini ya. Kalau ini masih bisa. Ini masih bisa. Oke, ini. Sorry di sini. Ini titiknya bukan ini. Oh, sorry. Ini. Misalkan ini ya. Diketahui kubus balok ABCDEFG ya, dengan AB sama dengan BC, berarti luasnya bawah itu bentuknya persegi, kemudian AE itu 6 ya. Jika titik P, GR rusuk pertengahan, oh sorry, ini ada yang salah. Misalkan ini diketahui adalah BC. Ya. Oke ya. Oke, tolong Anda cermati dulu. Pertama adalah bagaimana menentukan irisannya. Ketika diketahui AE itu titik tengahnya P, R itu pada pertengahan HG, dan G itu pada pertengahan BC. Oke, mungkin saya bertanya beberapa orang ya. Mungkin nanti tolong direspon. Apa yang harus dilakukan dulu? Jadi tidak melukis seutuhnya, tetapi mungkin Anda juga pertama adalah ingin membuat titik potong yang ada. Coba 1 atau 2 menit dicoba, nanti boleh kalau misalkan sudah terbentuk ya sketsanya boleh di-share, nggak apa-apa. Atau kalau ditanya dijawab. Oke ya, saya tunggu 2 menit ya. Oke. Nah,
tanya ya. Satu, Alvina. Alvina ada. Mas, halo. Ada, Pak. Oke, Mbak Alvina. Kalau kita mau melukis, ini yang langkah yang mungkin pertama dilakukan melukis apa ya? Mencari titik potongnya itu. Bisa nggak? Sudah bisa atau belum? Belum, Pak. Belum ada ide. Oke. Ke bawah. Aulia Diva. Ada Aulia Diva. Iya, Pak. Ada ide, Mbak? Belum, Pak, saya. Belum ada. Belum ada ide. Muhammad Aditya. Iya, Pak. Ada ide? Belum ketemu. Belum ketemu. Aduh. Ini saya tanya 5 orang ya, kurang 2. Raras. Raras. Ada orangnya? Raras. Raras ada atau enggak? Halo? Raras enggak ada. Raras tidak masuk, diganti ke bawah. Salma. Ya, Pak. Itu Mbak. Kalau memproyeksikan titik R ke DC itu boleh nggak, Pak? Ya, boleh aja. Gimana caranya? Memproyeksikan titik R ke alas, yaitu ke garis DC. Kita proyeksikan tadi tegak lurus ya. Ini kita proyeksikan, berarti menarik garis tegak lurus, berarti sejajar tadi ya. Ini R aksen. Terus habis itu Menarik garis Q R aksen, Pak. menarik garis Q R aksen. R aksen dibuat garis. Ke sana ya, satunya ke sana. Cuma ini sebenarnya kalau melukis, kalau di belakang itu dikasih titik-titik ya, biar kelihatan ini. Terus sudah habis itu Proyeksi P ke alas lagi, Pak. P ke alas. Kalau P ke alas kan A. Kalau P ke alas kan A. Iya, kalau P ke alas kan A ya. Iya, deh, Pak. Nah, ya. Oke. Satu lagi mungkin tadi Widya mungkin memperhatikan yang dilakukan oleh Mbak Salma. Apakah ada ide yang sama atau idenya berbeda, Mbak Widya? Nggih, Pak. Idenya sama atau beda? Atau belum ada ide? Belum ada ide, Pak. Belum ada ide. Oke. Oke. Kita ikuti idenya Salma sebenarnya. Jadi kalau kita sebenarnya gini, kalau kita proyeksikan R ke DC oke. Tetapi ketika nanti kita tarik garis DR, ya DR, ternyata kita belum mendapatkan apa-apa ya, belum mendapatkan sesuatu. Tapi kalau misalkan
karena apa? Kalau ini RH itu kan ketemunya di alas, ya, ketemunya di alas di sini. Nah, ini H ini salah satu titik pada sumbu afinitas. Tetapi nanti persoalannya kalau ini dipotongkan dengan api, ya, nah, kan juga nggak memberi makna. Karena apa di sini? Ada dua titik tapi segaris. Berarti kan belum ketemu sumbu afinitasnya. Nah, jadi artinya menambahkan ini belum dapat, ya, belum dapat sesuatu yang dicari karena ketika kita memberikan garis itu ternyata kita belum mendapatkan titik yang berbeda. Artinya yang ini kan sudah kolinier di sini, ya, segaris di sini. Sehingga artinya kalau garisnya ini kan tidak memberikan sesuatu karena di sini kan tidak mungkin garis R aksen Q itu adalah sumbu afinitas. Jadi tidak mungkin itu. Maka mungkin kita lihatkan ini. Oke, mungkin sampai ini pertama. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, artinya kan kita bisa membuat, kalau misalkan ini kita tarik bentuk ini. Ya. Nah, artinya kan ini kan sebenarnya ada bentuk yang kita buat itu kan ketika P kita hubungkan dengan R, ya, kemudian A kita hubungkan dengan R aksen, maka kan ada bidang A R aksen RP. Sehingga nanti kalau misalkan ini kita buat garisnya, nah, kalau dibuat garisnya, ini dibuat garisnya, ya, garis. Ya. Oke ya, kalau ini dibuat garisnya kan ketemu perpotongan karena ini sebidang. Ya, sehingga nanti idenya sama kan kita teruskan maka kita dapatkan titik di sini. Nah, titik ini kita namakan titik K misalkan. Nah, kalau titik K ini di alas, titik Q itu di alas, maka sebenarnya kan ini adalah dua titik yang di alas yang kita dapatkan, maka tentunya ini adalah kalau dihubungkan ini merupakan sumbu afinitas. Nah, jadi ini merupakan sumbu afinitas. Jadi kita kasih warna biru. Nah, misalkan ini kita buat garisnya. Nah, ini di tengah-tengah ya. Mungkin titiknya tadi tidak pas tengah. Ya, ini sumbu afinitas. Nah, jadi kalau nanti kita agak perpanjang, jadi bentuknya adalah ini. Nah, ini sumbu afinitas. Jadi kita sebenarnya dengan bantuan itu kita mendapatkan sumbu afinitas. Nah, kalau sudah ketemu sumbu afinitas ini, maka mudah kita untuk menentukan titik potong dengan yang lain. Misalkan nanti ketika ini apa itu DC kita hubungkan atau kita buat garis DC, maka akan memotong sumbu afinitas. Nah, oh, perpotongannya di sini. Nah, kalau misalkan ini titiknya adalah L. Nah, ini. Nah, kalau L dan R itu kan sebidang, maka kan kalau dihubungkan antara L dan ini, itu kan artinya boleh dihubungkan. Dan akan memotong DH. Ya, jadi akan memotong DH. Memotong DH di sini. Nah,
Jadi ini kasih titik yang namanya M. Nah, jadi sudah ketemu ini. Nah, kemudian kalau M dan P itu juga sebidang. Maka karena M dan P itu sebidang, maka kita hubungkan. Kalau ini nanti kita hubungkan dengan P, ya, maka akan memotong di sini ya. Ya, jadi artinya kan memotong lusuk EH dan memotong sumber afinitasnya di sini. Nah, sehingga nanti kalau misalkan kita boleh juga sebenarnya kan kita tidak menghubungkan M dan P sehingga memotong di sini itu. Nah, bagaimana mencari titik ini? Kadang boleh juga dihubungkannya itu adalah AD dulu ya. Jadi artinya kan ketika ini dihubungkan itu kan berpotongan di sini. Nah, maka kalau ini dihubungkan dengan P akan memotong di sini juga. Nah ini berarti artinya titik ini walaupun mungkin dicari lewat di sini, boleh juga lewat di sini. Artinya ketika ada garis-garis yang tidak sejajar dengan alas, ya, tetapi garis itu terletak pada bidang irisan, maka akan selalu memotong ini sumber afinitas dengan alas itu akan berpotongan di sini. Ya. Maka bentuknya ini. Maka nanti kan ketika kita sudah ketemu titiknya di sini hubungkan dengan R, titiknya di sini hubungkan dengan ini, ya. Titiknya di sini hubungkan dengan V, titiknya di sini hubungkan dengan ini, titiknya hubungkan dengan ini dengan ini. Nah, kan sudah terbentuk. Ya, jadi ini sudah terbentuk yang dimaksud. Nah, sehingga yang digunakan oleh Salma tadi ini kan sebenarnya bantuan, tapi kita mencoba untuk membuat bidang. Ya, jadi membuat bidang. Sehingga dengan bantuan itu akhirnya kita menentukan satu titik yang ada di alas. Karena kan kenapa boleh? Karena PR itu kan terletak pada bidang irisan. Jadi kalau kita menarik yang terletak pada bidang itu boleh. Jadi itu yang dilakukan, ya, yang kita lakukan sehingga nanti mungkin kita akan mendapatkan apa itu titik yang dimaksudkan. Jadi boleh seperti itu. Nah, mungkin nanti kalau di dalam bentuk lain, kalau misalkan nanti saudara akan menentukan cara melukisnya, ya mungkin kalau misalkan ada titik yang sudah didapatkan, karena ini kan nanti kan artinya kan kita tetap harus menggunakan satu bentuk yang dicari. Jadi nanti kan ketika nanti HR yang bisa dihubungkan kan HR, kemudian RH, PR, RH. Ya. Cuma nanti kalau dibuat dengan bidang diagonal, ya, maka di sini kan kita menentukan posisinya atau titik tembusnya kan belum jelas, maka juga harus menggunakan bantuan juga. Jadi tidak langsung otomatis bisa dilakukan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau nanti kita mau mencari mencari luasan. Mencari luasan, maka yang digunakan itu bukan yang bantuan ini ya. Ini kalau Anda menggunakan bantuan yang ini nanti justru agak lama juga. Ini K. Nah, K ini kan agak lama. Karena kalau K itu kan nanti nariknya ke sana. Maka sebenarnya kalau kita menggunakan bentuk yang kita cari itu ini sudah ketemu. Misalkan ini N. Ya. Maka kan lebih mudah. Karena nanti kan N, L, M. Ya, bentuknya kan sudah ketemu di situ. Ya. Cuma nanti mungkin untuk menentukan panjangnya kita bisa menggunakan bantuan yang ini. Tadi kan kalau ini 6, ini 3 ya. Ini 3. Ini 3, ini 2, ini 2. Kemudian ini 2, ini 2. Nah, jadi artinya kan yang kita
gunakan untuk mencari dulu. Mungkin barangkali kan kita tidak bisa langsung mendapatkan panjang sisi yang lain, ya. Tetapi mungkin kita bisa menggunakan bantuan dari yang ini dulu. Tapi nanti kalau luasannya tetap N, L, M dikurangi 3 ini. Sehingga nanti kan kalau saya bisa nggak menentukan berapa nanti panjangnya NA. Nah, karena nanti kan kita cari berapa panjang kalau ini kasih titik S, titik T, titik U. Nah, jadi ini. Berapa panjang AS? Jadi artinya kalau misalkan kita menggunakan sesuatu, maka kan paling tidak kan harus jelas dulu untuk mendapatkan nilai yang dimaksud itu. Nah, jadi itu cara yang digunakan sehingga nanti bentuknya mungkin saudara bisa melakukan dengan baik. Misalkan ini ya, kan kalau bentuk ini 2. Nah, ini kan 4. Ya. Cuma nanti kan kalau ini yang kita cari yang mana nanti bentuk yang kita dapatkan. Nah, nanti kalau misalkan kita mencari bentuk yang sesuai, itu tentunya kita harus menggunakan bentuk yang mungkin. Ya, yang mungkin itu artinya yang bisa dilakukan dan itu adalah benar. Jadi ini mungkin contoh, dan nanti kalau misalkan Anda misalkan ini X, mungkin barangkali ada bentuk yang sama. Itu mungkin untuk ini, dan mungkin saudara bisa mencoba untuk melakukan bagaimana proses untuk mendapatkan ini. Atau mungkin ada yang bertanya dulu, monggo. Apakah lukisannya atau nanti teknik cara untuk mendapatkannya ketika sudah dituliskan bentuk ini. Ada yang bertanya? Nggak ada ya. Kalau nggak ada nanti cuma ide pertama itu kan ketika nanti saya mencari yang mana, misalkan nanti boleh saja nanti ketika ada bentuk yang digunakan itu yang penting nanti tekniknya adalah itu benar ya, jadi tekniknya itu diperbolehkan. Tapi nanti kalau tekniknya itu tidak diperbolehkan berarti harus diganti, ya, harus diganti. Jadi intinya hanya itu. Sehingga nanti kalau misalkan saudara menentukan tapi langkahnya salah, ya, tapi nanti bentuknya harus diubah, ya. Jadi kira-kira begitu. Oke, itu beberapa bentuk dan tentunya adalah melukis semuanya sudah tercover di situ ya, tercover di situ, dan mungkin ketika nanti kita melakukan untuk lukisan ini, maka tentunya bisa dibuat, ya. Jadi bisa dibuat. Oke, ini kalau saya keluar dari ini ya, ternyata gambarnya jelek, ini berarti kita stop dulu. Nah, clear. Nah, oke ya, jadi itu sehingga nanti saudara bisa melakukannya untuk bentuk-bentuk yang lain. Sehingga nanti kan kalau ini soal yang kemarin dan belum saya tagih, tolong nanti bisa dicoba ya. Jadi kalau seperti ini kan ilustrasinya pertama nanti ketika diberikan kubus balok ya, balok ABCD ini bentuknya ini sama. Cuma diketahui di sini perbandingannya ini. Cuma nanti kita cek ya, apakah bentuknya sama yang tadi. Nanti kalau bentuknya sama, soalnya saya ganti.
di dalam. Jadi nanti kan ketika bentuknya ini, jadi PV pada pertengahan AE sama ya. AE. Kemudian pada pertengahan BC ini tadi sama. Kemudian R pada pertengahan CG. Nah, ini pada pertengahan CG. Nah, pada CG sehingga RG itu adalah di sini RG dibanding RC. Jadi kalau RG dibanding RC itu adalah 1 dibanding 2. Itu posisinya di sini. Oke, sehingga nanti mungkin saudara bisa menentukan ini. Kemudian yang kedua, kalau diketahui kubus ABCDEFGA dengan panjang rusuk 3, kemudian KP itu pada rusuk AB 1 di sini. Kemudian yang kedua di sini pada rusuk AE itu tetap di sini. Kemudian perbandingannya ya sesuai ini. N pada pertengahan rusuk AB. Ini kayaknya ya. Ini. Nah, mungkin kalau soal ini nanti akan saya ganti dengan soal yang ini ya. Sama tapi intinya sama. Kan kalau diganti dengan ini kan boleh. Jadi artinya nanti kan kalau diberikan kubus ABCD EFGA, tetapi di sini P pada AE, ini pada pertengahan, dan ini pada AB. Tetapi tadi kan di sini saya geser di sini misalkan. Sehingga nanti kan saudara bisa melakukan lukisannya, dan tentunya nanti juga bisa menentukan luas lapangnya. Itu ya. Jadi yang nomor 2 mungkin tadi kita cancel. Terus kalau nanti diberikan soal yang hampir sama, ini tentunya nggak jauh berbeda. Jadi intinya hampir sama dengan bentuk itu, sehingga nanti kita tinggal bagaimana untuk melakukan lukisannya itu. Oke, itu nanti saya kasih waktu seminggu ya. Ini sudah saya buatkan rumahnya di Spada itu di poin ke-10, di pertemuan ke-10. Ya, karena ini adalah gabungan dari bentuk yang kemarin dengan sekarang di situ. Kelihatannya. Biasanya di screen. Oh, ini stop dulu. Stop. Kemudian share. Ini Spada. Oh iya. Oke. Stop. Nanti kalau saya share. Ya, oke ya. Jadi nanti dikerjakan ini di topik 10 ada tugas 2.1. Itu mungkin hari ini, sehingga nanti minggu depan kita sudah masuk pada materi luas dan volume. Tentunya nanti ketika luas dan volume bangun ruang, beberapa gambar atau beberapa cara menentukan titik potong ini, kadang nanti kita pakai di sana di dalam terapannya. Jadi artinya mungkin kita berikan konsep dasarnya dulu, tetapi mungkin ada beberapa soal terapan nanti yang melibatkan dengan bentuk irisan tadi. Itu ada pertanyaan kah hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya. Kalau ini saya share di PPT-nya nanti sama tugasnya dikerjakan dengan baik sebagai alat untuk refleksi apakah materi yang sudah dipelajari sudah komplit terselesaikan atau belum. Termasuk nanti mungkin yang satunya adalah soal yang sudah tadi tinggal menentukan luasnya. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Andi.